Kita masuk ke chatting sekarang. Ya, kenapa kita pakai WhatsApp? Sekali lagi saya ulangi terkait dengan hasil surveinya ya. Bahwa 83% pengguna internet menggunakan WhatsApp. Ya, bisa dipastikan bisa jadi satu anggota keluarga kita saja, misalnya ada 5 anggota keluarga, bisa dipastikan semua anggota keluarga punya WhatsApp. Ya, mungkin hanya satu yang tidak menggunakannya, misalnya kalau dalam survei ini ya. Ya. Oke. Sekarang masuk ke robot Pak RT. Kenapa kita menggunakan robot Pak RT? Yang pertama, sebagai asisten pribadi, ASPRI, siswa, mahasiswa, bahkan dosen. Ya, kita nggak repot-repot lagi mencatat siapa yang hari ini masuk, jam berapa, siapa yang tidak masuk beberapa kali, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, cukup dengan WA, pencatatan terekam otomatis. Ya, seperti tadi yang saya katakan, siapa yang tidak masuk, siapa yang masuk, itu rekap secara otomatis ya, karena nanti kita ada istilahnya registrasi dengan menggunakan NIS, nomor induk siswa, ataupun NIM, nomor induk mahasiswa. Itu nanti urut ya berdasarkan nomor induk tersebut. Yang ketiga, bisa diakses dari mana saja dan kapan saja secara real time ya. Cukup mudah kita kalau kirim data menggunakan WhatsApp itu ya. Yang keempat, admin bisa memonitor dan mencetak ke Excel atau PDF via website. Nah, ini khusus yang premium. Jadi kalau Anda menggunakan ini atau mau mengolah data lebih detail lagi dengan Excel-nya dan seterusnya, bisa menghubungi admin robot Pak Eti. Oke. Sekarang banyak sekali yang mengatakan atau menanyakan ini, Pak, bagaimana caranya bla 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 bla. Saya ulangi lagi, cara atau format penulisan robot Pak RT. Setiap ya data apa saja yang akan kita simpan dalam robot Pak RT harus komitmen tentang keyword namanya. Keyword inilah yang menentukan bahwa seandainya kita punya catatan gitu ya, ada lemarinya lah gitu ya. Ada lemari, yang di lemari itu nanti kita susun, ada rak-raknya ya. Nah, keyword inilah yang saya bilang sebagai lemari penyimpanan kita. Jadi kalau kita tidak menggunakan keyword, ya tidak masuk dalam pencatatannya ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, keyword itu penting ya. Kalau kita tidak pakai keyword, maka tidak ada respon dari robot Pak RT ya. Dianggap sama Pak RT itu, oh bukan memilih saya, oh bukan menyapa saya, oh bukan menggunakan fasilitas saya. Oke, keyword, pentingnya keyword. Keyword biasanya dilanjutkan dengan data 1, data 2, dan seterusnya. Ya, kita contohkan misalnya data cukup sampai 2. Karena antar data itu nanti ada spasi dan seterusnya, ya, maka dibedakan antar data itu dengan tagar ya, yang berwarna merah itu. Contoh, keywordnya hadir, jadi hadir dalam perkuliahan, hadir dalam rapat, hadir dalam diskusi sekolah dan seterusnya. Oke. Ya, misalnya ini, contoh sekali lagi, keywordnya nggak bisa dirubah ya hadir, sementara data 1, data 2 Anda bisa rubah sesuai kebutuhan Anda. Ya, yang sekali lagi yang nggak bisa dirubah adalah keyword, karena yang menentukan keyword adalah robot Pak RT. Oke. Misalnya hadir tagar kode mata kuliah, tagar pertemuan keberapa. Ya, jadi kalau teman-teman kuliahan itu biasanya pertemuannya sepekan sekali ya. Ada 14, 15 atau 16 pertemuan, itu tinggal kode mata kuliahnya akan pertemuan keberapa. Nanti sistem yang akan mencatat tanggalnya, jamnya, siapa orangnya, dan seterusnya. Ya, cukup dengan data itu saja. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Contoh entry-nya ya dari sisi mahasiswa, sisi siswa itu ya, hadir misalnya kode mata kuliahnya adalah BIN ya, bahasa Indonesia misalnya di sini ya. Hadir tagar BIN tagar 1. Itu artinya apa? Si mahasiswa, si siswa tadi hadir dalam perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia di pekan pertama. Oke, clear ya di sini ya. Nanti kita coba demokan. Oke, clear? Lanjut. Nah, itu contoh. Sekarang coba kita eksperimen langsung, kita coba langsung terkait dengan presensi di Pak RT itu.
Ada 3 langkah operasional. Yang pertama, registrasi nama dan NIS atau NIM kita ya. Jadi masukkan nomor robot Pak RT ini tentunya dulu ke phonebook Anda ya, 0811 3882 635 ya. Lalu WA ke Pak RT. Sekali lagi dengan keyword yang sudah ditentukan ya. Keyword di sini untuk registrasi adalah edu ya, singkatan dari edukasi ya. Edu tagar nama siswa mahasiswa kita yang akan terlibat dalam perkuliahan atau sekolahnya nanti ya, di kelasnya itu dengan format ini ya. Edu nama NIS. Contoh misalnya edu tagar Firman Arifin, nggak ada masalah ada spasi dan seterusnya karena semua data dipisah dengan tagar. Terus NIM-nya apa? Nah, kalau NIM tentunya tidak ada spasi, ini biasanya NIM, NIS tidak ada spasi. Panjangnya terserah Anda ya, biasanya ada yang taruhlah 5 digit sampai 10 atau berapa digit ke panjangnya itu. Oke. Nama yang lain misalnya edu, tagar, Anandia, RC bisa disingkat, bisa panjang boleh. Tagar, NIM-nya berapa? Apa manfaatnya NIM atau NIS ini? Ini nanti untuk mengurutkan. Jadi seorang guru, seorang dosen tidak bingung siapa yang belum absen, siapa yang belum mengumpulkan tugas. Nanti kita urutkan berdasarkan NIS atau NIM-nya ini. Ya, ini sekali lagi penting. Ya, bisa diurutkan pakai abjad, nama atau NIM yang biasanya diuruskan dengan NIM. Sehingga kita tahu siapa yang belum absen, siapa yang belum mengumpulkan tugas. Oke, next. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting adalah membuat grup WA. Jadi misal pembelajaran bahasa Indonesia biar tidak campur-campur dengan pembelajaran yang lain. Kalau SD bisa jadi satu kelas ya, wali kelasnya tetap itu tinggal pelajarannya berbeda-beda, itu boleh, nggak masalah. Ya, jadi dalam satu grup boleh ada lebih dari beberapa mata kuliah atau pelajaran. Ya, saya contohkan di sini biar tidak bingung, cukup satu dulu. Ya. Ya, karena pembedanya antar mata kuliah adalah di kodenya ya, kode mata kuliahnya, kode pelajarannya. Oke, semua siswa atau mahasiswa yang sudah terregistrasi dimasukkan ke WA ini ya. Tadi kan kita registrasinya adalah ini. Ini registrasi umum, Anda bisa japri ke robot ataupun Anda bisa langsung di grup. Ya, tapi sekali lagi bisa jadi satu orang ini ya yang registrasi misalnya Firman Arifin ini dia masuk di grup-grup yang lain dengan data yang sama. Ya, sehingga sekali lagi perlu dicek tuh. Nah, perlu ditanda petik ya. Status keanggotaannya di grup itu harus dipastikan bahwa iya Firman ini ikut di grup ini. Grup ini begitu seterusnya. Jadi terregister lah sehingga bisa memastikan bahwa oh anggota grup ini yang belum lapor ini. Jadi kalau kita pakai langkah yang kedua ini cek edu ini maka kadang terlewat. Misal sebulannya yang registrasi NIS kita ada taruhlah 10 orang dulu gitu ya. Terus yang cek edu cuma 5, maka 5 yang lain tidak terlihat kalau dia belum absen dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini tanda petik kayak meregister ID kita itu di grup ya, masuk di grup, anggota grup. Jadi setiap anggota ya, masing-masing anggota harus bisa mengecek, memastikan dengan cek edu. Ya, untuk pelajaran atau kuliah lainnya langkahnya sama ya kalau di grup lain. Kalau di grup yang sama nggak perlu cek edu, cukup satu kali di grup WA tersebut. Oke. Jadi sekali lagi ini memastikan semua yang terregistrasi sudah masuk di WA grup. Nah, sekarang proses presentasinya ya. Proses presentasinya misal bahasa Indonesia, jadi ini yang penting. Seorang guru, seorang dosen, seorang pemimpinan rapat gitu ya atau admin itu harus punya kode ya. Misalnya bahasa Indonesia kita singkatkan dengan B gitu ya. Dengan bahasa yang lain bolehlah. Apalagi Anda sudah punya kode mata kuliah tersendiri. Ya, intinya memudahkan. Dan kode inilah yang saya bilang rak-rak tadi ya. Kalau keyword itu adalah locker ya lemarinya gitu ya. Lanjut yang kedua tentang kode mata kuliah itu adalah kayak rak-raknya. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, ini matematika, begitu seterusnya. Oke. Ya. Formanya hadir, tagar, mata kuliahnya apa atau pelajarannya apa, tagar, pekan keberapa ya. Jadi kalau Anda per pekan ya seperti itu, kalau Anda harian boleh ya.
Jadi Senin pertama, Senin kedua gitu ya, atau Selasa pertama, Senin itu boleh. Oke. Formatnya seperti ini, datanya sekali lagi tergantung Anda ya. Sekali lagi keyword nggak boleh dirubah, sementara data 1, data 2 ya bin 1, 2 dan seterusnya itu tergantung kesepakatan dalam grup tersebut. Tentunya yang menentukan adalah admin, guru atau dosen. Oke. Nah, semua proses 3 langkah ini bisa kita lihat hasilnya. Ya, khususnya yang sekali lagi yang terakhir. Ya, cek edu tadi dan presentasi hadir itu. Cukup kita tulis dengan, kan tadi kita keywordnya adalah hadir, maka keyword untuk merekapnya adalah hadir rekap tanpa ada spasi. Oke, kita mau ngeceknya bin, maka hadir rekap tagar bin 1. Itu artinya apa? Saya mau mengecek anak didik saya gitu ya di mata kuliah bahasa Indonesia, kita singkat bin tadi, di pekan pertama, maka akan tertulis seperti itu. Nah, kebetulan yang mencoba ini yang mengabsen baru 1 orang, misalnya Firman Arifin. Ya, misalnya kita coba semalam gitu ya, jam 21.29. Dia akan kerekap. Sementara yang satunya, si Anandia misalnya belum absen, dia akan otomatis tulis alfa. Lalu resumenya apa sih? Nah, jadi ya, paling tidak biar Anda tidak bingung, kita fokus 3 dulu ini dengan presentasi ini. Pertama, sekali lagi untuk menjalankannya harus registrasi dulu. Edu, tagar, nama, tagar, NIS. Lalu setelah masuk di grup harus dipastikan dengan cek edu masing-masing. Untuk pastikan registrasi ini terregister juga di WAG. Oke, lalu presensinya. Oke, seperti itu. Hadir bin. Nah, sementara untuk melihat rekapnya adalah hadir rekap bin 1. Clear ya? Oke. Teman-teman jika ada pertanyaan sekali lagi tulis di komentar di bawah ini ya, dengan senang hati insya Allah akan kami jawab. Oke, cukup.